proklamasi, menyimpulkan peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh dan untuk informasi mengenai peran. Iya, Elva, Ibu juga mendengar suaranya agak kurang ini ya, kurang jelas ya. Ya, Ini Ibu, Ibu di saya baca, kurang iya jelas. Hanif, iya. Tadinya pikir apa jaringan di Ibu. Coba Elva, bisa lebih dekat nggak ke sumber ininya? Sekarang sudah terdengar lebih jelas. Ada terdengar ya? Oke. Iya, Ya, lebih baik daripada Mm-mm. yang tadi. Oke, bisa dilanjut Elva. Mungkin langsung saja ke langkah pembelajarannya saja agar lebih cepat. Untuk pendahuluan, alokasi waktunya 10 menit. Yang pertama, siswa memasuki ruangan Zoom, meeting 5 menit sebelum kelas dimulai. Siswa dipimpin oleh KM, ketua murid mengucapkan salam dan berdoa sebelum pembelajaran. Yang ketiga, siswa mengisi link kehadiran yang dibagikan pada kolom chat dan diperiksa kehadirannya oleh guru, wajib menyalakan kamera. Bila terkendala, diwajibkan izin kepada guru. Yang keempat, siswa menanggapi gambar yang ditampilkan. Dan yang kelima, siswa diberikan motivasi tentang pentingnya topik pembelajaran. Elva mulai saja ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun kalian berada. Nah, di pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar kegiatan kita yang kita jalani hari ini dapat diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada KM, Ibu persilahkan untuk memimpin kelas berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu hari ini senang banget nih di hari Rabu kita dapat berjumpa kembali dengan kalian gitu di pagi hari yang cerah dan insya Allahnya penuh semangat nih. Karena pagi adalah waktu di mana kita mengatur suasana untuk sisa hari ke depan, maka dari itu coba tanamkan dalam diri bahwa oke, hari ini saya semangat menjalani hari. Kita semangat mengikuti pembelajaran. Bangunlah mood atau suasana hati yang baik, sehingga apa yang kita lakukan hasilnya pun akan baik pula. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan link presentasi, jangan lupa untuk mengisi kehadiran, karena kehadiran itu sangat penting. Juga Ibu mengingatkan untuk mengaktifkan kamera, namun apabila mengalami kendala atau keterbatasan tertentu, boleh japri ke Ibu, gitu ya. Kendalanya apa, tapi harus jujur. Nah, Ibu juga mau mengecek nih di antara kalian apakah sudah siap mengikuti pembelajaran. Ya, ada sebagian yang off cam, tapi ada juga yang on cam nih. Tidak apa-apa, nanti semoga kalian bisa mengaktifkan kamera ya. Nah, kita mulai saja ya. Nah, Ibu akan memperlihatkan gambar nih pada kalian. Ada 2 gambar. Di antara kalian ada yang tahu tidak gambar ini berkaitan tentang apa? Berkaitan dengan proklamasi, Bu. Betul, Arinda nih. Terima kasih ya, jawabannya betul. Nah, ini adalah gambar yang berkaitan tentang proklamasi. Di sini ada Bung Karno yang sedang membacakan teks proklamasi. Berikut juga ada gambar teks proklamasinya nih. Kalau kalian ingat ya, pada pertemuan minggu kemarin, kita kan membahas mengenai pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, peristiwa proklamasi inilah yang menandakan awal kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang berperan, yang berjasa dalam mensukseskan peristiwa proklamasi.
Kalian ada yang tahu tidak tokoh-tokoh siapa saja yang berperan dalam peristiwa proklamasi? Coba sebutkan. Ada yang tahu tidak? Soekarno. Muhammad Betul. Hatta. Iya, betul. Nah, Ahmad tadi yang Subarjo. Iya, terima kasih. Tadi ada siapa? Ada Kiden, lalu banyak sekali nih yang menjawab betul ya. Yang kalian sebutkan tadi adalah beberapa nama tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi. Nah, masing-masing tokoh itu punya peranannya tersendiri yang sangat penting dan saling mempengaruhi gitu. Nah, coba kalian bayangkan ya, apabila tokoh-tokoh saat dahulu nih, tokoh-tokoh tersebut saat dahulu gagal melaksanakan peristiwa proklamasi. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia saat ini? Menurut kalian bagaimana? Mungkin kemerdekaan Indonesia itu tidak akan jatuh di tanggal 17 Agustus 1945. Bagus sekali tanggapan dari Arinda ya. Mungkin saja itu terjadi ya, atau mungkin Indonesia belum merdeka atau kemerdekaannya terjadi pada bulan atau tahun yang berbeda juga itu mungkin. Nah, namun hal yang harus kita lakukan saat ini adalah salah satunya bersyukur. Kita mensyukuri bahwa para tokoh-tokoh tersebut mampu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mampu melaksanakan peristiwa proklamasi gitu. Karena saat ini kita dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, kita juga selain mensyukuri, kita juga harus mengetahui peranan, perjuangan, bagaimana perjuangan tokoh-tokoh tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dalam menggapai cita-citanya, gitu, memperjuangkan cita-cita bangsa. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta nih, pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Bung Hatta kan tidak berpikiran bahwa saya ingin dikenal nih nanti suatu saat nanti, tidak. Beliau kan membela, memperjuangkan cita-citanya apa, yaitu memerdekakan Indonesia dari para penjajah, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, hal itulah, nilai itu, semangat itu yang harus kita miliki juga nih saat ini, kalian sebagai siswa. Cita-cita kalian apa? Perjuangkan. Bagaimana bentuk pengorbanannya saat ini, belajar, sekolah, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, pada hari ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas materi mengenai peran dan nilai perjuangan tokoh-tokoh sekitar peristiwa proklamasi. Dan nanti kita akan mengidentifikasi lebih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang berperan dalam peristiwa proklamasi. Kita juga akan mengetahui nilai-nilai perjuangannya yang dapat kita teladani gitu dari tokoh tersebut. Dan mohon untuk kalian untuk tetap fokus melihat, mendengarkan, menyimak dan menyimak dan memerhatikan dengan baik ya. Nanti Ibu akan menayangkan PowerPoint materi lanjutannya. Mungkin cukup segitu dari saya pendahuluannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Elva. Oke. Total waktu 6 menit. Oke. Iya, dan silahkan yang jadi observernya Elva. Baik, Ibu. Kalau dari saya sudah bagus sekali ya buat saudari Elva sudah semangat gitu dalam melakukan persepsi. Terus media yang digunakan juga sudah variatif. Mungkin kalau dari saya lebih bisa memberikan kesempatan bagi lebih banyak siswa untuk berpendapat gitu. Soalnya kan tadi ada Ibu Elva sudah mengajukan pertanyaan. Nah itu kalau bisa tuh kasih kesempatan ke beberapa siswa untuk menjawab. Jadi tidak hanya satu saja gitu. Mungkin itu dari saya. Sisanya sudah baik sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Aulia. Karena Johari belum hadir, silakan ada yang mau memberikan komentar untuk Elva. Ibu izin berkomentar. Iya, silakan Arinda. Tadi untuk pendahuluannya sangat baik dan ada satu yang belum dilakukan oleh penampil-penampil sebelumnya. Jadi tadi itu Elva mengajak siswa untuk bersyukur gitu dengan keadaan sekarang ini, di mana itu
bagus ya, selain memotivasi siswa untuk semangat dalam mengejar cita-cita, itu juga menanamkan nilai religius dalam KD1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Aulia dan Arinda. Iya, Ibu Elva dengan kelembutannya, tapi sudah membawa situasi pembelajaran yang dapat menggugah siswa gitu kan ya. Ini terutama di sini kan tadi Ibu Elva itu akan mengkaji materi tentang ini ya, apa namanya, tentang nilai gitu kan ya. Ini lebih menggali pada nilai ya, di mana materinya itu kan sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya kan gitu ya. Ini kan lebih kepada menggali nilai gitu kan. Sehingga proses itu lebih kepada bagaimana siswa diajak untuk melakukan refleksi terhadap materi yang sudah dipelajari gitu kan ya, lebih kepada tadi gitu kan ya, lebih kepada pengembangan nilai. Dan itu sudah secara sistematis sebetulnya di dalam kegiatan pendahuluan tadi yang dilakukan oleh Ibu Elva itu sudah bagus gitu kan ya, dengan menampilkan apa namanya, PowerPoint yang menarik kan gitu ya. Itu bisa membuat siswa kemudian untuk bisa dia tertarik gitu kan, fokus untuk mulai masuk pada proses pembelajaran kan gitu ya, dengan adanya tadi ada animasi gerak-gerak dikit lah gitu kan ya. Gitu kan. Itu sudah bagus gitu kan. Dan di situ juga sudah ada menampilkan tadi quotes ya di situ kan ya, gitu kan ya. Nah, hanya itu tadi gitu kan ya. Betul, Ibu setuju dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Aulia tadi ya, gitu kan ya. Bahwa apalagi tadi di dalam kegiatan pendahuluan di dalam rancangan RPP-nya itu Ibu Elva di situ kan siswa menanggapi siswa kan gitu ya. Artinya yang akan idenya kan siswa kan gitu ya. Kan. Nah, sehingga dengan demikian tadi memang tidak cukup hanya satu gitu. Kan gitu ya. Tidak cukup hanya satu, apalagi ini kan materi yang sebetulnya dari sisi konteks materinya kan sudah digali oleh siswa gitu. Jadi siswa sudah tahu persis gitu kan tentang materi itu, intinya kan gitu ya, di dalam pemikiran guru gitu kan ya. Jadi dengan demikian siswa sudah punya modal ya untuk materi itu gitu kan ya. Nah, sehingga dengan demikian tadi gitu ketahapan persepsinya kan gitu kan ya. Bagaimana tadi kan menampilkan gambar Soekarno tuh. Soekarno kan sangat ini sekali gitu kan, ini berbicara tentang proklamasi pasti itunya yang lebih banyak dibahasnya kan tentang Soekarno kan, gitu kan ya. Nah, itu yang itu kan lebih bisa lebih di ini lagi gitu kan ya. Nah, apa yang bisa menurut Anda ini yang disampaikan oleh Soekarno ini apa kira-kira maknanya kan gitu kan ya. Nah, itu bisa lebih banyak di ini lagi ya Ibu Elva ya. Sambil sekaligus juga kan karena ini kan RPP-nya daring ya. Ibu Elva juga bisa menggali gitu kan. Oke, kenapa nih Fitriani? Oke, di sini Fitriani ada chatnya sedang jaringannya tidak stabil sehingga mematikan kamera. Nah, tapi Ibu ingin tahu nih Fitriani bagaimana tanggapannya, kan bisa begitu kan gitu ya. Tidak cukup hanya tadi mengambil satu ini siswa aja kan gitu kan ya. Nah, itu. Tapi yang Ibu temukan juga pada Elva betul dari penampil sebelumnya gitu kan ya. Elva itu mampu juga menunjukkan ini loh arahan dari apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, kita akan pada hari ini akan menggali materi ini, jadi silahkan kan gitu kan ya. Nah, itu termasuk yang juga bisa tadi gitu kan ya, menampilkan secara indirect nilai-nilai di situ religiusitas gitu kan ya, termasuk juga di situ penanaman sikap gitu ya, apalagi karena tadi materinya adalah tentang nilai gitu kan ya. Nah, itu jadi itu yang
ada proses klarifikasi nilai yang coba dilakukan oleh Ibu Elva sebelum masuk kan gitu ya, sebelum masuk kepada kegiatan inti gitu ya. Nah, hanya tadi sisi mencoba untuk memotivasi siswa, mengaktifkan siswa untuk masuk pada proses pembelajaran itu yang mungkin perlu diperkuat lagi gitu ya, Bu Elva ya. Oke ya. Ya sudah bagus Bu Elva. Oke, terima kasih. Ya, silakan selanjutnya. Saya Ibu izin untuk share screen dulu. Oke, silakan Susan. Sudah ada belum share screen-nya? Belum muncul kalau di Ibu, Sen? Ya. Relax Bu Susan. Ibu, mohon maaf mau minta izin dulu untuk share screen, boleh tidak? Karena Ya. ini bisa. Silakan. Bisa kan? Karena share screen-nya udah dibuka oleh host ya. Tadi kan Elva juga bisa kan ya? Atau mau dibantu? Susannya mana? Ini ya? Susannya hilang, Ibu. Lempar ya kayaknya ya. Iya, mungkin ini jaringannya. Perangkat mungkin. Iya. Maksudnya kalau kesulitan bisa dibantu gitu kan? Atau mau dilanjut dulu setelah Susan siapa? Setelah Susan, Damai, Ibu. Oke, mau Damai dulu? Boleh, Bu. Iya, coba Damai dulu ya. Saya izin share screen ya, Bu. Iya. Apakah sudah kelihatan teman-teman share screen-nya? Sudah ada. Sudah. Sudah terlihat. Sudah. Baik, Bu, saya mulai ya, Bu. RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Bali G, kelas 11 IPS, semester 1, mata pelajaran sejarah wajib, materi pokok perkembangan kolonialisme dan imperialisme, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kompetensi dasar 3.1, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. 3.1.2 melacak kronologi kedatangan dan perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia.
Kemudian kompetensi dasar 4.1, mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Kemudian indikator pencapaiannya 4.1.1, menyajikan informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Siswa dapat menjelaskan kronologi dan jalur pelayaran kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Siswa mampu menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Metode pembelajarannya itu ada pendekatan scientific learning, model pembelajaran cooperative learning, metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Kemudian untuk kegiatan pendahuluan, alokasi waktunya itu 15 menit, deskripsinya itu mengawali pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam, mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk memulai proses KBM, melingkupi kerapian, kebersihan ruang kelas, mohon maaf Bu, ini secara menyediakan media dan alat serta buku yang diperlukan. Kemudian memantau kehadiran dengan mengabsen peserta didik, memotivasi peserta didik untuk lebih fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran, menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian guru menjelaskan model pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu cooperative learning, dan yang terakhir guru membagi murid di kelas menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 6. Baik Bu, mungkin saya mulai. Assalamualaikum, halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Kabar kalian semua? Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Mantap. Oke, coba yang belum jawab boleh kasih reaction-nya. Yang sehat boleh kasih reaction love-nya. Ayo coba kasih reaction love-nya. Ibu mau lihat supaya Ibu benar-benar tahu bahwa kalian memang benar-benar hadir sepenuhnya mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, makasih. Wah, udah banyak nih yang kasih reaction love-nya. Oke. Wah, ada juga reaction yang lain, nggak apa-apa. Oke, makasih buat anak-anak yang udah kasih reaction love-nya. Buat yang belum kasih reaction love, keluar dari Zoom. Enggak ya, bercanda-bercanda. Buat yang belum kasih reaction love-nya, nggak apa-apa. Tapi Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, Ibu sapa sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita akan memulai sebuah pembelajaran yang baru hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau kasih waktu 2 menit untuk menyiapkan diri kalian belajar. Boleh dipersiapkan dulu buku, alat tulis, atau kebutuhan belajarnya. Boleh yang masih belum rapi, pakai seragam sekolahnya, boleh dirapihin dulu. Boleh rambutnya masih agak acak-acakan dikit, boleh dirapihin dulu ya, supaya kita kelihatan gitu, kita bahwa benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, yang paling penting, kalian juga boleh isi link presensi yang udah Ibu share di kolom chat. Nah, sambil rapi-rapi, boleh juga isi link presensinya yang udah Ibu share di kolom chat. Dan yang paling penting, ini nih yang paling penting, on cam dulu nih, hayo on cam, biar Ibu lihat wajah-wajah ganteng kalian, wajah-wajah cantik kalian, wajah-wajah keren kalian yang udah siap untuk belajar. Boleh ayo on cam, yang belum on cam, ayo on cam yuk, on cam. Nah, kalau misalnya ada yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa, tapi Ibu berharap kalian memang benar-benar ikut kegiatan ini dari awal sampai akhir. Makasih buat anak-anak yang udah on cam. Yang belum on cam, ditunggu ya, masih Ibu tunggu. Oke, anak-anak yang terkasih, di pagi hari ini, Ibu berharap kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran. Jangan sampai kendor semangatnya, karena hari ini Ibu bakal ngajak kalian belajar sejarah sambil jalan-jalan virtual. Wadaw, jalan-jalan virtual, gimana tuh Bu? Nah, nanti hari ini kita akan belajar mengenai kolonialisme dan imperialisme.
Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, oh ya, boleh, Juali, silakan ke kamar mandi. Oke, silakan, nggak apa-apa. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, yang pertama, diharapkan kalian mampu menganalisis latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan kronologi jalur pelayaran kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Nah, itu dia ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita juga akan menggunakan sebuah model pembelajaran, yaitu cooperative learning. Apa sih Bu cooperative learning itu? Nah, cooperative learning ini kalian akan bekerja sama dan berdiskusi dengan teman sekelompok kalian mengenai topik-topik yang akan Ibu berikan nanti. Oke, silakan Riki. Nah, setelah kalian dapat kelompok, kalian akan Ibu berikan topik-topik untuk kalian bahas di kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau bagi kalian semua ke dalam 6 kelompok. Ada 6 kelompok ya, kelompok 1 sampai kelompok 6, dan Ibu akan menyiapkan breakout room untuk memudahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Tapi ini nanti ya, belum waktunya. Nah, sekarang, karena tadi Ibu udah sempat singgung jalan-jalan virtual, Ibu mau kasih waktu kepada kalian menjawab 2 pertanyaan Ibu ini. Pertanyaan yang pertama, coba apabila kalian diberikan satu kesempatan untuk berkunjung ke sebuah negara, ke negara apakah kalian akan pergi? Ayo, coba negara apa ya yang bakal saya kunjungin? Kalau misalnya dikasih kesempatan nih, terus pikirkan itu. Terus pertanyaan yang kedua, kalau misalnya kalian pergi ke sana, apa sih latar belakang kalian? Kenapa memilih negara itu? Dan tujuannya itu apa kalau misalnya kalian udah di sana? Paham ya anak-anak? Yang pertama, kalau misalnya dikasih kesempatan berkunjung ke sebuah negara, negara apa yang ingin kalian kunjungi? Dan pertanyaan kedua, apa latar belakang kalian memilih negara itu? Dan kalau misalnya udah sampai di negara itu, apa yang tujuan kalian di sana? Apa yang akan kalian lakukan? Ke Jepang, Bu. Oke, Asep, katanya ke Jepang. Boleh Asep dijelasin dulu ke teman-temannya. Apa latar belakang kamu memilih Jepang? Dan kalau misalnya udah di Jepang, apa yang ingin kamu lakukan? Apa tujuan kamu ke Jepang? Pingin ke Gunung Fuji, Bu. Pingin lihat sakura. Wadaw. Mumpung lagi musim semi nih, Bu. Video, oke ya. Asep pengen pergi ke Gunung Fuji katanya. Tujuannya pengen lihat bunga sakura. Oke Asep, makasih Asep buat pendapatnya. Boleh, karena yang ganteng udah, boleh yang cantik deh. Susan, ayo Susan. Susan mau ke negara mana Susan? Saya mau ke Swiss, Bu. Wow, dari Jepang kita ke Swiss ya. Kenapa tuh? Apa sih yang melatar belakangi Susan pengen ke Swiss? Soalnya bagus aja gitu, Bu, pemandangannya kalau di Swiss. Pemandangannya bagus. Oke, makasih ya Susan sama Asep. Nah, anak-anak, mungkin kalian masing-masing udah punya tujuan negara masing-masing nih. Udah punya latar belakang, mungkin kalian pernah nengok di YouTube, dibaca di buku, atau lihat di majalah-majalah. Dan kalian juga pasti punya tujuan masing-masing kenapa pergi ke sana. Nah, hari ini kita juga akan belajar bahwa ternyata bangsa Barat pun berlomba-lomba untuk datang ke negara kita dengan latar belakangnya masing-masing dan tujuannya masing-masing. Nah, itu dia yang akan kita pelajari hari ini. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian tetap semangat supaya kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Mungkin sekian, Bu. Terima kasih. Iya. Oke. Susan sudah hadir lagi ya? Iya sih, Bu, sudah. Iya, mohon maaf Ibu ini dulu ke Dame karena takutnya kalaupun Susan hadir masuk lagi kemudian langsung tampil jadi agak ini juga gitu kan ya.
Ya, tadi kan kayaknya terlempar ya, Susan ya. Biasanya itu kan juga kendala-kendala secara teknologi seperti itu juga membuat apa ya, bisa bikin ini juga gitu kan ya. Ya, jadi Susan nanti bisa mempersiapkan lagi. Oke, iya, tadi sudah Ibu Dame sudah menyampaikan kegiatan pendahuluan. Silakan, siapa yang mengobservasi Ibu Dame? Saya Boleh. Oh, Susan dulu. Susan dulu aja. Susan dulu. Iya, boleh. Kalau dari Susan sih, untuk pembukaan Dame itu sudah baik sekali ya. Jadi ada interaksi dengan siswa gitu. Tadi di chat ada yang izin ke toilet, langsung kasih reaksi. Dan untuk pembukaan awal itu menyenangkan bagi siswa menurut saya sendiri, karena terlihat ramah sekali. Akan tetapi yang di sini saya garis bawahi itu ada di bagian kurangnya Dame itu memberikan apa ya, jadi rangsangan ke siswanya. Jadi kan tidak ada gambar, hanya pembicaraan aja. Nah, jadi mungkin itu bisa ditambahkan media-media lain, media pendukungnya supaya siswa juga lebih apa ya, terstimulus. Nah, lalu untuk yang selanjutnya yaitu pada saat pertanyaan, nah kan tadi Dame itu langsung menunjuk. Nah, diusahakan sebelum menunjuk itu harus ditanyakan ke peserta didiknya dulu, ada yang mau menjawab nggak, yang lainnya begitu. Lalu juga kurang ada kaitannya dengan yang minggu lalu. Jadi pembahasan yang minggu sekarang dibahas materinya itu tidak kurang tersampaikan gitu, yang minggu lalunya tidak ada persepsi yang terlalu jelas diperlihatkan. Dan juga untuk materi yang sekarang ini kan kalau Dame pendekatannya itu lebih ke sistematis, metode apa yang akan digunakan saat pembelajaran saat ini, tidak langsung kepada materi apa yang akan siswa perdalam gitu kalau dari saya, Ibu. Terima kasih. Iya, silakan selanjutnya, Elva. Untuk Dame ya, penampilannya tuh menarik gitu, mampu menarik perhatian siswa. Lalu juga secara pembawaan gitu, enak didengar, terus lebih friendly gitu. Juga apa ya, lebih membaur gitu sama muridnya, bagus. Dan terus juga seperti yang tadi disampaikan Susan gitu, sebenarnya bagus itu menyampaikan tujuan menyebutkan negara ingin kemana, tujuannya apa, cuman kurang khusus gitu ke materinya, itu kurang dikit aja. Mungkin ada itu boleh gitu, terus nanti ada tambahan lagi yang lebih kontekstual ke sejarahnya, itu udah bagus. Lalu juga mungkin media gambar peta dunia misalnya boleh ditampilkan gitu, jadi lebih bisa menggambarkan oh nanti siswanya ke negara apa gitu, jadi lebih kebayang mau kemana ya gitu kalau misalkan ditampilin gambarnya. Mungkin itu saja, Bu. Iya. Oke, iya. Dame, Ibu mau tanya, orang tua Ibu sama Bapak sama-sama orang Batak? Iya, Bu, sama-sama orang Batak. Oh, iya. Jadi apa namanya, penampilan Dame itu memecahkan bahwa yang namanya orang Batak itu tidak harus galak ya, Dame ya. Itu gitu kan ya, ini. Jadi Ibu juga pernah dulu waktu S2 punya punya temen gitu kan ya, Pak Bangun, itu orang Batak gitu. Tapi ya itu jadi apa ya namanya, orang Batak pertama yang Ibu temui yang lembut sekali gitu kan ya, sangat-sangat ini gitu kan, tapi betul-betul bersahaja gitu kan. Nah ini kan Dami sudah menunjukkan itu gitu ya. Ya mohon maaf, bukan berarti etnosentris gitu ya. Tapi kadang kan stereotip seperti itu
apa namanya juga suka muncul kan gitu ya. Meskipun tadi di apa namanya di dalam kegiatan pendahuluan tadi memang Dame, oke ya silakan yang tidak on cam boleh memberikan reaction gitu kan ya. Yang nggak kasih reaction silakan keluar dari Zoom. Itu ada muncul gitu ya, tapi di ujungnya enggak, cuma bercanda kan gitu ya. Ini jadi oke. Hal seperti itu ya apa namanya bagus juga dimunculkan gitu kan ya apa pada siswa gitu kan ya yang untuk menunjukkan tadi ya kata Elva oke ada apa ramah gitu kan ya. Nah ini jadi inilah apa sebagai upaya yang dilakukan oleh Ibu Dame untuk membuat siswa nyaman di dalam ruang Zoom ini gitu kan ya. Nah, termasuk juga tadi kan, ayo rapikan rambutnya, coba penampilannya, pagi ini kelas pagi nih, gitu kan ya. Nggak apa-apa, belum mandi juga nih, Aska belum mandi nggak apa-apa, tapi coba apa namanya, coba rapikan rambutnya, misalnya kan gitu ya. Jadi itu bagus juga, gitu kan ya. Ini di ruang apa namanya Zoom seperti ini. Dan tapi ada beberapa hal yang apa namanya mungkin perlu ini lagi gitu kan ya yang tadi di dalam RPP-nya di tujuan pembelajarannya kan ya apa di indikatornya ya Dame ya di situ ada melacak ya melacak apa namanya proses kolonialisme dan imperialisme ya gitu kan ya. Nah, maksud melacak di situ apa ya? Melacak kayak ini Bu, mengetahui gimana alur pelayaran mereka kronologisnya gitu. Terus kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka melakukan pelayaran Bu. Melacak apa lebih ke arah mengidentifikasi atau merunutkan secara kronologis kan gitu ya? Saya kan ya itu aja. Jadi apa ya melacak kayak kurang ini ya kurang pas gitu kan ya dipakai gitu kan ya kata itu gitu tidak menggambarkan apa namanya kata kerja operasional yang pas untuk proses pembelajaran gitu kan ya. Nah, ini kan jadi kalau misalnya mengidentifikasi kan gitu kan bisa gitu kan ya seperti itu atau misalnya merunutkan secara kronologis gitu. Nah, materinya memang awal masuk kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia atau pada perkembangannya. Untuk pertemuan yang ini Bu lebih ke awalnya Bu. Ya, lebih ke awalnya ya. Iya Bu. Ya, jadi apa namanya perlu diindikan dengan konsep tadi kolonialisme dan imperialismenya gitu kan ya. Oke. Yang tadi betul apa namanya membawa siswa untuk tadi kan Ibu pikir apa namanya karena bicaranya jalan-jalan virtual kan gitu ya, jalan-jalan virtual ada hal yang ingin disajikan oleh Ibu Dame gitu di situ gitu kan ya. Apakah misalnya kan kita bisa sekarang itu kan banyak tuh aplikasi kan gitu ya untuk apa namanya jalan-jalan virtual kan gitu ya. Kenapa nggak bisa tampilkan aja salah satu daripada tadi kan gitu ya. Oke, memang mencoba untuk melibatkan siswa gitu kan ya, tanya gitu sehingga kita tahu nih Asep punya keinginan untuk ke Jepang, Susan ingin ke Swiss gitu kan ya. Tetapi bagaimana gitu kan? Itu kemudian dikaitkan dengan tadi masuk kepada konsep kan gitu ya. Mungkin Ibu Dame itu kan ingin kepada alasan apa sih kan gitu ya? Alasan apa sih yang melatar belakangi apa namanya masuknya ini Eropa gitu ya bangsa Eropa ke Indonesia kan gitu ya bahwa seseorang melakukan perjalanan kan gitu ya melakukan tadi masuk ke satu wilayah itu dia pasti ada punya alasan kan gitu ya makanya kan ditanyakan Asep ingin ke Jepang alasannya apa sih Susan ingin ke Jepang alasannya apa sih maksudnya gitu ya nah tetapi itu nampaknya tadi kurang membidik secara tepat gitu.
gitu kan ya, kurang membidik secara tepat gitu ya. Nah, jadi mungkin yang itu tadi gitu kan ya, bisa dikaitkan dengan tadi proses apersepsi kan gitu ya. Nah, Ibu Dame bisa mengkaitkan kan misalnya tadi jalan-jalan virtualnya bisa saja kan gitu kan ya. Meinikan misalnya jalan-jalan ke Belanda gitu, Amsterdam bisa kan gitu ya. Ini diperkenalkan gitu kan, ini kan gitu ya. Jadi saya ingat dulu almarhum ini Prof Asmawi gitu kan. Dulu katanya cita-cita saya kalau saya punya kesempatan ke luar negeri itu pingin yang negeri yang ingin saya kunjungi itu adalah Belanda gitu. Saya ingin ke Amsterdam gitu ya. Saya ingin kencingin itu negeri penjajah katanya. Gitu ya. Misalnya jadi itu gitu. Atau tadi kan Jepang bisa juga kan sebagai itu yang sebagai mewakili, tapi proses di sini kan kolonialisme imperialisme barat kan gitu ya. Nah, itu kan bisa ambil misalnya salah satu gitu kan tadi untuk juga menampilkan ada media gitu kan, memberikan gambaran gitu kan ya. Nah, seperti itu gitu kan ya. Dan kemudian tadi ada rancangan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa gitu kan ya. Itu bagus juga disampaikan. Jadi siswa juga bisa bersiap-siap bahwa proses pembelajaran pada hari itu dengan menggunakan model cooperative learning gitu kan ya. Tetapi bagi siswa nggak penting dan nggak harus tahu juga dia pakai cooperative learning atau apa kan gitu kan ya. Nah, itu lebih kepada sebetulnya kan lebih pada ini guru kan gitu ya. Jadi siswa apa itu model cooperative learning kan gitu ya. Nah, jadi lebih kepada tata cara kerjanya saja gitu secara garis besar gitu ya. Apa yang harus dilakukan nanti oleh siswa, cara pembentukan kelompoknya nanti seperti apa, kemudian cara kerjanya bagaimana gitu kan ya secara garis besar itu lebih disampaikan di aspek itu gitu ya. Karena tadi kalau Ibu menggunakan model cooperative learning bagi siswa apa sih itu kan nggak penting juga kan gitu ya. Nah, itu mungkin ya. Oke, terima kasih Bu Dame, sudah Terima bagus kasih, Bu. ya bisa ditingkatkan lagi. Iya, selanjutnya Susan sudah siap ya, Susan ya? Iya. Silakan Ibu Susan. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf tadi sebelumnya ada kendala teknis. Jadi ini untuk rancangan RPP dari saya, mata pelajaran sejarah kelas 12, alokasi waktunya 4 jam pelajaran, 2 pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu ada 2 jam pelajaran. Nah, untuk kompetensi dasarnya ada KD 3.5, mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting. Lalu untuk keterampilannya, ada KD 4.5 menyajikan hasil penalaran tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Ke bawahin lagi aku. Nah, untuk indikatornya ada 2 di bagian di IPK 3 ada mengidentifikasi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, lalu ada menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Lalu untuk keterampilannya ada menyusun hasil kajian terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, lalu juga ada mempresentasikan hasil proyek pop-up book terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk tujuan pembelajarannya yakni ada 5, dengan pendekatan saintifik dan menggunakan model pembelajaran project based learning, siswa diharapkan mampu menganalisis, mohon maaf Ibu yang nomor 1-nya tujuannya salah. Yang kedua ada menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, lalu ada merancang dan menyusun jadwal aktivitas, dan yang terakhir menyajikan hasil proyek
mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Untuk materinya ada 2 secara garis besar, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dan upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, ini untuk kegiatan pendahuluannya saya alokasikan 15 menit. Yang pertama, guru memasuki ruangan kelas dan menyapa siswa. Yang kedua, guru dan peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran siswa. Yang keempat, guru memberikan persepsi dan motivasi terkait peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dengan menayangkan beberapa gambar. Ke bawah lagi, Awal. Nah, ini lalu ada guru menjelaskan tujuan serta model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran, dan yang terakhir guru membagi peserta didik menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, mungkin itu untuk RPP-nya. Saya mulai saja, Ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Bu. Wah, alhamdulillah semangat semua ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, ya kelihatan ya semuanya pada sehat, seger-seger semuanya di sini. Tapi masih ada yang belum on cam nih. Kenapa ada yang masih belum on cam? Terkendala sinyal kah? Atau bagaimana? Ibu saya nggak on cam karena sinyalnya lagi nggak stabil. Oh iya, gak apa-apa Jessie. Yang lainnya gimana nih? Kenapa masih belum on cam? Ya mungkin ada beberapa yang masih terkendala internet ya, sama seperti Jessie. Oke, untuk hari ini kita berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba Ibu pengen lihat dulu semangatnya dari peserta-peserta didik yang ada di sini. Nah, sebelum kita akan membahas ke pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu pengen tahu nih, kalian coba ngikutin berita-berita yang selama beberapa minggu ini lagi viral, lagi trending-trendingnya nih di internet terkait dengan berita Rusia dan juga Ukraina. Ada yang kepoin nggak nih? Ya Bu, ada Bu. Aku. Ada. Yang lainnya gimana? Saya Bu. Oh, iya bagus. Riki sama Azga nih kayaknya emang konsen banget ya sama politik. Nah, membahas terkait dengan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Nah, di sini Ibu akan sedikit menyambungkan dengan materi kita minggu lalu, yakni kita membahas mengenai kebijakan politik di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita membahas itu, Ibu akan sedikit menampilkan gambar. Sebelumnya Ibu akan menampilkan gambar. Nah, coba di sini ada berita ya, bagaimana seharusnya Indonesia bersikap terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Gambar pertama ini Ibu dapatkan dari beberapa berita online. Lalu yang kedua, Indonesia dukung Ukraina atau Rusia. Nah, Menlu Retno Marsudi, kita konsisten kepentingan kita sesuai konstitusi. Nah, coba dari kedua berita yang di-highlight Ibu ini, ada kaitannya nggak dengan pembelajaran kita minggu kemarin, yakni dengan kebijakan politik Indonesia. Menurut kalian, mengapa Indonesia tidak bisa memihak antara Rusia ataupun Ukraina? Ada yang bisa bantu jawab?
Saya Ibu. Coba gimana Azkia? Karena politik luar negeri Indonesia itu menjalankan landasan bebas aktif, yang dimana tidak memihak salah satu dari kedua negara tersebut, tapi aktif dalam menjalankan perdamaian dunia. Iya, bagus sekali ya Azkia, masih mengingat materi kita minggu lalu. Coba ada lagi gak yang mau menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Azkia? Mengapa sih Indonesia sampai tidak ingin memilih antara Ukraina maupun Rusia? Ada lagi yang mau menambahkan? Sepertinya tidak ada ya. Sudah. Mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Azkia itu sudah tepat sekali, di mana minggu lalu kita membahas mengenai kebijakan politik Indonesia, di mana kebijakan politik Indonesia ini bebas dan aktif, sesuai apa yang tadi telah disampaikan oleh Azkia. Nah, coba kalian perhatikan gambar selanjutnya. Nah, di sini ada peran Indonesia untuk Palestina. Lalu yang selanjutnya ada peran aktif Indonesia bantu etnis Uighur. Yang selanjutnya, coba Ibu masih ada gambar lagi. Nah, ini coba ada yang tahu gak gambar tokoh siapa ini yang ada di gambar yang Ibu tampilkan? Kemana ini? Kok gak pada jawab? Apa masih tidur? Bu Retno Marsudi, Bu. Nah, iya betul Alif. Nah, sebelumnya kenapa nih? Ibu mau tanya kenapa? Pada gak jawab. Apa masih ngantuk nih? Pagi-pagi Ibu udah kasih materi pembelajaran yang, aduh Ibu gak bisa berat. Gak bisa, gak kuat. Nah, pagi-pagi Ibu udah ngasih pembelajaran yang seperti ini. Coba Ibu mau kasih quotes dulu nih buat kalian yang masih ngantuk-ngantuk di pagi hari ini. Quotes-nya kayak gini, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya penyesalan. Nah, coba buat kalian yang sekarang masih ngantuk-ngantuk ataupun belum semangat belajarnya, coba diaktifkan lagi nih, matanya dibuka lagi. Ngantuknya dibuang dulu, kalau ada yang ngantuk silahkan cuci muka dulu. Nah, untuk ngetes dulu biar gak ngantuk, coba Ibu pengen lihat reaksinya, coba kasih reaction sesuai dengan perasaan kalian saat ini. Gimana? Coba Ibu pengen lihat. Mana belum terlihat? Ada yang udah ngasih? Oh, udah ada dari Arinda. Kasih jempol ya, dari Azkia. Kayak ketawa atau senyum nih? Iya, bagus. Wah, kayaknya masih semangat juga ya, mungkin, tapi ada sebagian yang masih ngantuk-ngantuk nih. Ayo coba semangat dulu nih, sebelum kita nanti belajar yang lebih berat lagi nih. Nah, Ibu lanjutkan lagi, tadi materi gambar yang Ibu telah perlihatkan, tadi Alif udah jawab, ini Ibu Retno. Nah, benar, ini adalah Ibu Retno di mana sedang menghadiri rapat PBB. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada tentara Indonesia. Yang terakhir ada tentara Indonesia yang sedang berjaga untuk membantu negara-negara yang sedang berkonflik. Nah, dari beberapa gambar yang telah Ibu tampilkan tadi, coba kalian ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang udah bisa ngira-ngira belum? Mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia mungkin Ibu? Ya, betul Arinda. Ada lagi? Kontribusi Indonesia ke internasional mungkin, Bu? Iya, Jessie, betul sekali. Ada lagi yang lain? Belajar tentang Bu Retno, Bu. Iya, Alif belajar tentang Bu Retno. Soalnya tadi ditayanginnya Bu Retno ya? Iya, bagus sekali ya jawabannya. Terima kasih semuanya yang sudah menjawab. Nah, untuk hari ini,
berdasarkan gambar-gambar yang telah Ibu berikan, kita akan menyinggung mengenai upaya-upaya apa yang telah dilakukan Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, nanti ini kan gambar-gambar yang saat ini terjadi saat ini ya. Nah, untuk materi pembelajarannya sendiri, nanti kalian akan dibagi 8 kelompok berdasarkan dengan materi-materi yang telah ada di dalam buku paket. Di antaranya yaitu ada KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, lalu ada ASEAN, OKI, dan juga Jakarta Informal Meeting. Nah, mungkin untuk pembagian kelompok akan Ibu jelaskan nanti, dan kalian nantinya akan membuat sebuah proyek berdasarkan materi yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, mungkin itu untuk pendahuluan kali ini. Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Susan. Silakan, siapa yang jadi tim observer? Boleh saya dulu ya, Bu? Ya, silakan. Tadi yang sudah ditampilkan oleh Susan itu bagus gitu, di awal orientasi pembelajaran awalnya. Terus menarik perhatian siswa dan dengan menanyakan apa yang sedang terjadi gitu, yang sedang panas dibicarakan saat ini. Tapi tadi tuh saya kira setelah menanyakan apa nih, ada yang tahu tidak tentang Rusia Ukraina, ditungguin tuh lanjutannya pembahasan mungkin dikit tentang Rusia Ukraina sebelum ke Indonesia, tapi ternyata mungkin terlewat. Tapi sudah bagus sih, sudah menyangkutkan dengan apa yang terjadi saat ini. Dan juga selanjutnya tuh Susan menampilkan artikel-artikel online gitu, gambar-gambar yang kaitannya kontekstual gitu dengan materinya, bagus gitu, tentang Indonesia dalam peranannya untuk menciptakan perdamaian dunia itu udah masuk menurut saya. Dan juga banyak interaksi sama siswa gitu, menanyakan ini gambar apa, dan juga menunggu siswa gitu untuk menjawab. Mungkin itu saja. Oke, iya, terima kasih Alfa. Ya, silakan. Satu lagi, siapa? Bu, boleh izin observasi karena Zohari mungkin belum ada. Oh iya, silakan Askia. Dan kebetulan juga materinya sama ya yang akan saya sampaikan, cuman di sini bedanya Susan itu kooperatif ya kalau nggak salah tadi. Project based learning. Kalau saya blended, cuman di situ bedanya. Saya di sini ingin mengapresiasi dulu sebelumnya Susan sangat baik dalam menarik minat siswa dalam belajar, sangat interaktif, dan juga keterhubungan dengan yang sedang terjadi saat ini cukup nyambung. Cuman mungkin pemilihan kata-katanya saja yang harus lebih diolah lagi. Benar tadi kata Elpa, konflik Rusia Ukraina ini sama Indonesianya mana nih? Mungkin langsung saja misalnya ditampilkan bahwa di situ juga Indonesia berperan nih dalam menambahkan Rusia dan Ukraina, tetapi tidak memihak salah satu, mungkin kata-kata seperti itu dan sebagainya. Lalu untuk motivasi siswa, karena tadi di akhir mungkin quotes-nya lebih baik yang lebih ke quotes Soekarno mungkin gitu dalam perdamaian dunia, atau Muhammad Hatta, karena kan tadi menyangkutnya sama gambar Ibu Retno Marsudi ya. Terus Susan bertanya, mungkin materinya berat pada tidak belajar. Barangkali siswa itu memang tidak tahu ya itu siapa gitu kan, Menteri Luar Negeri itu jarang diketahui, mungkin kecuali quotes-nya ditaruh di awal itu bahkan lebih bagus. Lalu yang selanjutnya itu mungkin sama kendalanya sama saya, bahwa keterampilan bertanya yang HOTS itu agak kurang terlihat ya. Tadi bertanyanya cuman gambar, ini gambar menjelaskan apa, terus ini tokohnya siapa, Ibu Retno, lalu ini peran Indonesia di pasukan Garuda gitu. Cuman HOTS-nya ini belum tampak. Mungkin itu kesulitan yang tidak hanya Susan, bahkan saya pribadi untuk materi ini. Untuk selebihnya seperti keterampilan yang lain, intonasi suara dan ketepatan waktu, saya rasa sudah
bagus. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Ya, nampaknya apa yang disampaikan oleh Elva dan Akia sudah mewakili dari apa yang ingin Ibu sampaikan. Ya, Susan, iya, terima kasih Anda sudah bagus menampilkan kegiatan pendahuluan gitu ya. Dan Anda berusaha untuk bagaimana membangun suasana agar siswa kemudian mau terlibat di dalam kegiatan pembelajaran gitu kan ya. Rajin untuk mengecek gitu kan ya, ini siswa oke, yang ini tidak apa namanya, ini kenapa tidak apa ya namanya, tidak aktif gitu kan ya, seperti itu. Yang tadi memang quotes yang disampaikan oleh Susan itu mungkin apa namanya, kalau Ibu ini ya tadi Azkia kan apa namanya, menanggapi tentang quotes itu ya. Quotes yang disampaikan oleh Susan itu kan bukan lebih kepada materi pembelajarannya ya tadi itu kan ya, tetapi lebih kepada bagaimana kan memotivasi gitu. Karena tadi siswanya itu seolah-olah kan tidak ada tanggapan kan gitu ya, tidak apa namanya, tidak ada respon gitu kan ya, sehingga guru ingin tahu nih ini di mana nih posisi siswa, apa memperhatikan apa enggak kan gitu ya. Nah, untuk melihat dan kemudian semangat belajarnya bagaimana nih gitu kan, sehingga menyampaikan tadi quotes itu ya, bahwa apa namanya, kalau ya intinya kalau tidak jangan sampai ada penyesalan gitu ya ketika sekarang Anda tidak sungguh-sungguh untuk belajar, jadi jangan sampai apa ada penyesalan di kemudian hari, kan intinya kan gitu ya Susan ya gitu kan ya. Jadi quotes yang disampaikan oleh guru itu bukan pada konteks apa namanya, kaitannya dengan materi gitu kan ya, tetapi lebih kepada tadi gitu kan, memotivasi agar siswa kemudian mau terlibat aktif dalam proses pembelajaran kan gitu ya, karena tadi responnya kurang gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya cukup tepat gitu kan ya. Nah, itu. Dan apa namanya, mungkin yang tadi perlu diperhatikan oleh Ibu Susan adalah tadi ya, dengan begitu banyak gambar gitu kan ya, dengan begitu banyak gambar, gambar yang berangkat dari tadi artikel itu gitu ya, yang itu nampaknya memang pada akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, ada hal yang menggantung gitu ya. Susan, ya Ibu Susan tadi sudah apa namanya, bagus menggali atau mengangkat masalah yang aktual kan gitu ya. Bahkan kan untuk untuk sampai kepada mengangkat masalah itu, kemudian mengajak siswa gitu kan ya, pakai bahasa gaul juga kan, ada yang yang kepoin nggak nih gitu ya. Nah, itu bagus juga gitu kan digunakan gitu ya. Nah, hanya tadi gitu ya, kalau saran Ibu sih kenapa tidak Ibu Susan itu udah aja fokus kepada tadi permasalahan apa yang aktual, sehingga tadi tidak menggantung gitu kan ya, jadi tidak kemana-mana gitu kan ya. Kan mau berbicara tentang peran kan gitu ya, kan ini di kegiatan pendahuluan loh gitu kan ya. Itu kan nanti bisa diinikan aja di dalam kegiatan inti gitu kan ya. Nah, dan maksudnya adalah tadi kan ini masalah aktualnya adalah tentang Rusia dan Ukraina kan gitu ya. Nah, berbicara tentang ini kan peran Indonesia kan gitu ya. Nah, itu kan bisa digali gitu ya. Artinya misalnya kenapa kan gitu kan, dalam hal ini kita harus memperhatikan terhadap peristiwa ini kan gitu ya. Artinya tidak menganggap itu ada jauh kan gitu ya di apa namanya di Eropa gitu kan ya. Nah, tapi kita juga harus punya perhatian terhadap masalah ini. Ini kenapa kan itu? Kaitannya nanti dengan apa kan gitu ya. Nah, baru itu kemudian akan berbicara tentang tadi gitu kan ya. Kan tadi disebutkan juga konsep-konsep kan tentang politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif gitu kan ya. Nah, yang mungkin itu tadi bisa fokus aja kepada tadi pernyataan Ibu Menteri itu gitu kan ya. Ya. Memang kalau sekarang anak-anak kurang tahu tentang menteri-menteri gitu ya. Kalau zamannya saya itu bahkan jadi pertanyaan di ulangan gitu ya. Bisa jadi karena memang pada saat itu kan menterinya juga ajeg ya, 5 tahun itu nggak ganti-ganti gitu. Kalau sekarang sering reshuffle
kan sekarang diingat Menteri Luar Negerinya ini kalau ada reshuffle diganti kan beda lagi gitu ya. Oke. Jadi maksudnya adalah tadi misalnya Ibu Susan bisa fokus aja pada satu tadi ini artikel gitu ya tentang misalnya pernyataan tadi Ibu Menteri yang bahwa untuk itu kita akan kembali kepada konstitusi kita gitu kan ya. Nah, itu kan bisa digali gitu ya. Bisa digali gitu. Inti dari apa namanya peran Indonesia yang politik luar negeri kita yang seperti apa, bebas aktif kan gitu ya. Nah, bebasnya seperti apa yang itu bisa kita lihat kan gitu ya, dan konsep aktifnya itu bagaimana kan gitu ya, yang itu apa namanya yang tadi bisa digali dari yang ini akan mengantarkan gitu ya Ibu Susan gitu kan aktifnya itu bahwa Indonesia dalam hal ini punya beberapa apa namanya program, punya beberapa hal yang sudah dilakukan gitu ya dalam konteks tadi untuk menjaga perdamaian dunia gitu kan. Ya, Ibu Susan bisa menyebutkan kan gitu ya, ada apa-apa atau bisa digali kan siswa kan gitu ya. Karena begini, Ibu Susan itu kan mau mengembangkan ini ya apa namanya project based learning kan gitu ya. Nah, sehingga itu juga di dalam kegiatan pendahuluan ada hal yang harus disampaikan, arahan untuk bagaimana tahapan-tahapan dalam kegiatan project based learning-nya itu gitu ya. Artinya itu kan akan memberikan suatu ini pada siswa, persiapan pada siswa apa sih yang harus dilakukan gitu kan ya. Nah, itu kan kalau tidak salah tadi di RPP-nya bikin pop up kan gitu ya. Nah, gitu kan ya. Jadi pada pertemuan hari itu tahapan untuk membuat proyeknya itu dia akan apa gitu ya. Jadi misalnya untuk membuat pop up itu kan gitu ya, Anda harus ya pop up itu kan bisa disajikan dalam bentuk apa namanya seperti infografis, maksudnya yang ada info-info yang yang pendek gitu kan, tetapi akan merujuk kepada konsep yang utama kan gitu ya. Nah itu sehingga dia harus tahu dulu kan tentang apa namanya tadi peran-peran Indonesia itu seperti di mana seperti apa kan gitu ya, bagaimana kan gitu ya. Sehingga misalnya di tahapan ini Anda akan banyak menggali kan gitu ya, menggali dulu informasi gitu. Setelah itu merancang apa gitu. Jadi di situ ada arahan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan itu juga perlu disampaikan gitu. Apalagi ini project gitu kan ya. Nah, sehingga di dalam pendahuluan itu siswa sudah punya gambaran, oh ini proses pembelajaran akan dilakukan itu nanti akan kayak bagaimana sih gitu. Gitu ya, khususannya. Nah, jadi itu nampaknya belum muncul di situ arahan tentang kegiatan pembelajarannya khususnya dalam tadi penyusunan proyeknya itu, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Susan. Ya, selanjutnya yang keempat ya Arin ya. Iya Ibu, Riki. Oke, Bapak Riki sudah siap nampaknya dari tadi. Ya. Nyari lokasi dari tadi agak gelap sekarang terang ya. Ya Bu, mati lampu. Di luar ini, Riki? Iya Bu. Gitu. Iya. Oke, silakan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riki Ardian. Hari ini saya akan melakukan simulasi pendahuluan ya. Yang saya pakai di sini ada kompetensi dasar kelas 12 sejarah Indonesia 3.4 tentang menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin, dengan indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis kontroversi supersemar dan mengumpulkan dampak keluarnya supersemar. Nah, untuk tingkat keterampilannya ada menyajikan hasil penalaran kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau media lain. Nah, indikator pencapaian kompetensinya dengan melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.
Nah, boleh Asep ke sintak pendahuluannya. Oh iya, ini tujuannya. Ya, di tujuannya sesuai dengan indikator ketercapaian kompetensinya. Di sini melalui pembelajaran problem based learning, terus metode group investigation dan metode ceramah, strategi mampu menganalisis kontroversi supersemar, mengemukakan dampak keluarnya supersemar, lalu tadi melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Boleh ke bawah mungkin Asep. Di sintaknya. Nah, ini yang pendahuluan. Nah, oke. Jadi di orientasinya seperti yang lain mungkin ya. Ada pengucapan salam, terus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mengabsen hadiran siswa, terus menyampaikan tujuan pembelajaran, saya sampaikan gitu nanti dalam media pembelajaran saya. Terus persepsinya saya menghubungkan materi sebelumnya terhadap materi yang akan dibahas hari ini. Terus persepsi keduanya memberikan masalah kontekstual dengan masalah sekarang, yaitu kontroversi peralihan kekuasaan pemerintahan saat ini gitu. Jadi dihubungkan dengan kontroversi peralihan kekuasaan waktu keluarnya Supersemar. Boleh mungkin segitu, nanti dimulai saja berarti. Iya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi Bapak. Oke, pada sehat-sehat semua, apa kabar? Sehat, Pak. Sehat Bapak. Sehat-sehat semua. Ada yang pilek? Ada yang pilek teman-teman kayak Bapak? Saya Pak sedikit Pak. Saya pilek ditahan, Pak. Oke, yang masih sehat alhamdulillah, yang lagi sakit mungkin semoga diberi kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, di sini KM-nya ada Asep ya. Yang bantu Bapak ini share screen. Mungkin sebelum dimulai Asep boleh dipimpin doa. Dipimpin doa dulu. Asep. Oke, sebelum pembelajaran akan dimulai, kita terlebih dahulu memberikan doa dulu ya untuk kelancaran pembelajaran kita kali ini. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Terima kasih. Ya, Asep terima kasih udah mimpin doa ya. Walaupun doanya cepat-cepat atau doa apa, tapi alhamdulillah semuanya jadi berdoa. Oke. Asep, untuk yang hadir hari ini, hadir semua apa ada yang tidak hadir dari KM gitu? Kalau dilihat dari ruangan mah Pak, semuanya hadir semua ya Pak, karena total siswa ada 25 orang, di sini juga ada 25 orang, sama Bapak paling jadi 26. Gitu, Alhamdulillah. Pak. Ya, terima kasih Asep. Berarti semuanya semangat ya di hari yang cerah ini, under the big bright yellow sun. Kita belajar hari ini bisa dilihat tentang kontroversi Supersemar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, boleh Asep ke slide 2, bantu. Ya, tujuan pertemuan hari ini kita bakal menganalisis kontroversi Supersemar, mengemukakan dampak keluarnya Supersemar, dan melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Oke, masih pada ingat nggak pertemuan sebelumnya kita ngebahas apa? Rabu kemarin. Tidak, Pak. Aduh, KM gimana ini? G30S bukan, Pak? Ya, betul. Masih ingat G30S itu tragedi semacam apa? Bisa dijelaskan secara singkat mungkin dari pertemuan minggu kemarin? Tentang ini bukan Pak, pembantaian 7 perwira. Oke, benar. Betul, Aska, hebat. Ingatannya masih muda ya, meskipun Aska seperti bapak-bapak. Ya, lanjut.
Jadi setelah peristiwa tragedi G30S itu nanti berdampak keluarnya aksi-aksi dari yang dilakukan oleh mahasiswa, dilakukan oleh masyarakat umum juga melakukan aksi yang kita kenal sebagai Tritura. Nah, nantinya ini akan berdampak juga Soekarno mengeluarkan sebuah apa yang namanya Super Semar. Nah, coba ada yang tahu nggak Super Semar itu apa? Jawab secara singkat aja ya teman-teman. Singkatan kepanjangan dari Super Semar aja sendiri apa? Ada yang bisa jawab? Surat Perintah 11 Maret, Pak. Ya, hebat. Berarti keluarnya bulan apa, Aska? Bulan Maret, Pak. Iya, hebat. Oke, itu Super Semar berarti surat perintah 11 Maret. Nanti itu yang dipakai oleh Jenderal Soeharto gitu ya untuk mengambil alih kekuasaan, maksudnya mengamankan gitu. Nanti ada dikeluarkannya ketetapan MPRS tahun 66, nantinya dia juga menjadi ketua presidium kabinet dan segala macam sampai akhirnya Soekarno turun gitu dari jabatannya. Nah, boleh coba Asep ke slide berikutnya. Ya, coba apa yang kalian pikirkan tentang gambar-gambar ini? Boleh semuanya berpendapat. Ayo. Aska dari tadi yang menjawab mungkin, atau Alif minggu kemarin aktif banget. Boleh, apa yang kalian pikirkan tentang gambar-gambar ini, tentang screenshot dari berita-berita yang keluar akhir-akhir ini? Ini Pak, saya izin masuk Pak. Ya, silakan. Ada penyimpangan dari konstitusi kita Pak. Mau ada presiden 3 periode kan, dari aturan kita itu cuma 2 periode Pak. Betul, Aska, bagus. Ada lagi yang lain? Askia nih udah on cam, kayaknya mau berpendapat. Oh iya Pak, kalau nggak salah saya juga dengar kata gosip-gosip bapak-bapak ini ada penundaan pemilu katanya Pak, karena kondisi tidak stabil gitu, kata ketua PKB kalau nggak salah. Terus iya betul. Bagus ya Aska dan Alif. Aska dan Askia. Mohon maaf. Aska dan Askia udah mau berpendapat. Keren. Ya, jadi menurut kalian apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini tentang Super Semar? Dari masalah tentang diusulkannya ditambah 1 periode lagi untuk presiden sekarang, dan atau diundur si pemilunya. Ada hubungannya nggak dengan apa yang bakal kita bahas hari ini? Coba tadi cowok semua. Coba dari Kiden. Ayo cewek-cewek jangan mau kalah sama cowok-cowok. Izin masuk Pak. Oh ya, Johari cewek ini? Lagi Pak. Oh cowok, sok nggak apa-apa. Saya tidak mau membungkam suara siapapun, boleh berpendapat. Silahkan. Kalau berbicara hubungan, Pak, sebenarnya itu masih biasa itu Pak, karena saya lihat kalau Super Semar itu kan merupakan upaya untuk membatasi Pak ya. Sedangkan ini itu sendiri gitu ya, polemik 3 periode itu kan ada hasrat ingin pelanggengan kekuasaan. Cuman kalau kita sandingkan dengan materi kita kali ini, bagaimana cara kita untuk membatasi hasrat penguasa untuk berkuasa dengan alasan konstitusi itu sendiri itu Pak. Oke, bagus. Meskipun belum ini ya, maksudnya belum jelas keterkaitannya. Johari lebih menjelaskan perbedaannya gitu. Nah, coba yang lain tadi cowok-cowok semua, ini ceweknya pada tidur gimana? Dame, Sekar, Mutia, Nadia, Kiden, yang lain-lain.
Nggak apa-apa. Pendapat aja. Oh, nggak ada ya? Oke. Tadi yang dikatakan Johari betul ya. Sangat tepat gitu. Kalau ini terlihat perbedaannya dari yang kalau Super Semar tadi membatasi kekuasaan Soekarno dan akhirnya bisa dibilang mungkin kup dietat gitu ya. Nah, dan sekarang bisa bila dilihat dari screenshot berita-berita ini, kalau ini untuk melanggengkan kekuasaan, itu sebuah perbedaan yang berbanding terbalik gitu dari kedua tersebut. Nah, namun di sini bisa kita lihat bahwa ada kesamaan kontroversi untuk terjadinya peralihan kekuasaan, di mana yang Super Semar itu harusnya waktu itu belum ada untuk diganti si kekuasaan, belum ada peralihan, tapi terjadi kontroversi yang akhirnya terjadi peralihan, dan ini mungkin meskipun hanya sebuah usulan tetapi mengeluarkan isu sebuah kontroversi bahwa nanti tidak terjadi peralihan kekuasaan gitu. Nah, di sini sama-sama terjadi kontroversi gitu. Jadi jika kita lihat di sini kesamaannya adalah kontroversi dalam peralihan kekuasaan. Seperti itu. Udah mungkin Bu kalau untuk pendahuluannya segitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Riki. Silakan yang jadi observer untuk Pak Riki. Saya Bu. Ya, silakan. Aska. Oke, mungkin secara garis besar di awal pembukaan atau pendahuluan sudah lumayan menarik ya, dari menarik perhatian siswa. Tadi di situ juga Riki sempat berinteraksi langsung di awal gitu sama, walaupun cuman dari sama ketua kelas. Kemudian mungkin yang menjadi sorotan buat saya itu terlalu sibuk untuk menstimulus siswa yang tidak aktif ya, sehingga untuk durasi itu terbilang kurang ideal gitu. Mungkin itu sih dari saya. Iya. Oke. Selanjutnya? Boleh dari saya, Bu. Kalau menurut saya, Riki itu udah cukup baik ya. Mulai dari pembuka itu udah bisa ngajak peserta didik itu untuk berinteraksi dengan baik. Terus dari penggunaan media juga udah cukup baik, di mana dia menjelaskan tujuan pembelajarannya. Kemudian udah menghubungkan materi yang sekarang dengan materi sebelumnya yang tadi 30S ke materi yang sekarang. Cuman sama kayak Aska tadi, saya setuju terlalu sibuk untuk melihat siswa yang kurang aktif, tapi sebenarnya masalah kontekstualnya ini udah cukup menarik kalau dikaitkan dengan pembelajaran hari ini. Cuman mungkin peserta didik itu di masa sekarang ini kurang tertarik gitu dengan isu-isu yang mungkin berkembang melalui berita dan sebagainya. Jadi untuk menstimulus mereka, Pak Riki mungkin bisa kayak semacam ngutarin pertanyaan, terus ngasih gambaran sedikit gitu mengenai pendapat Pak Riki mengenai masalah kontekstual tadi, supaya siswanya itu mungkin lebih berani buat ngutarain pendapat mereka. Mungkin itu Bu dari saya, terima kasih. Iya. Oke. Bapak Riki, materinya kan tentang Super Semar ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Dan mungkin dan sekarang kan kita berada di bulan Maret nih. Jadi pas betul gitu kan, ya. Nah, itu sehingga hal-hal yang seperti itu bisa menjadi satu momentum yang juga bisa dimunculkan gitu kan ya, sehingga itu yang akan mengawali tentang tadi materi yang akan dikembangkan gitu ya. Dan atau misalnya bisa aja kan gitu ya, bukan berniat promosi kan gitu kan ya, tapi ya bagus aja gitu kalau misalnya bisa ini aja kan sebagai satu joke juga misalnya pada siswa gitu kan ya, bisa misalnya bisa menampilkan
logo retail gitu kan ya, Indomaret misalnya kan. Jadi untuk mengawali tentang ada apa sih di bulan Maret ini gitu kan ya. Artinya sesuatu hal yang sangat sangat penting juga kan gitu ya. Nah, atau juga mengawali tentang Super Semar, ada tuh ya berkembang kan meme ya, itu yang Soeharto gitu. Di situ kalian nampaknya terlalu sibuk sampai lupa hari ini tanggal 11 Maret gitu kan ya. Kan misalnya gitu ya. Itu bisa menjadi satu hal yang bisa menarik siswa gitu kan ya. Bisa menarik siswa tentang jadi ada apa peristiwa apa yang terjadi di 11 Maret dan artinya apa sih menariknya atau pentingnya peristiwa 11 Maret itu bagi bangsa Indonesia kan gitu ya. Nah, dan kalau Ibu melihat tadi betul gitu ya, tadi baik Aska atau Damai juga Riki bagus berusaha untuk mengaktifkan siswa kan gitu ya. Tetapi itu tadi gitu ya, bagaimana juga ini pada akhirnya menjadi suatu hal yang kemudian waste time gitu ya, menghabiskan waktu gitu ya, menghabiskan waktu karena bisa jadi siswa itu tidak aktif dalam pembelajaran itu bisa jadi karena dia juga kurang memahami, kurang tahu tentang apa yang kemudian ditanyakan oleh guru gitu kan ya. Nah, Bapak Riki menampilkan di situ kalau bagi saya itu adalah kan ini sebagai satu hal yang mengawali ya, memotivasi ya gitu kan. Tadi menampilkan sejumlah gambar dari artikel tentang peralihan kekuasaan kan gitu ya. Proses penundaan pemilu gitu ya. Nah, oke. Ini kan kalau Ibu melihatnya Bapak Riki itu ingin menampilkan tentang konsep peralihan kekuasaan kan gitu ya. Ya, itu kan ya, Pak Riki ya, tentang konsep peralihan kekuasaan. Oke. Nah, pertama, kalau konsep itu yang akan Anda gunakan, gitu kan ya, itu sama dengan artinya di awal Anda sudah menggiring ya, Bapak guru ini sudah menggiring bahwa yang namanya Super Semar itu adalah sebagai upaya peralihan kekuasaan. Gitu kan ya. Padahal itu kan hanya merupakan salah satu pendapat kan gitu ya. Ini kan bicara tentang kontroversi, ada perbedaan pendapat kan gitu ya. Apakah Super Semar itu sebagai upaya peralihan kekuasaan ataukah kan gitu ya, memang itu adalah merupakan ya Anda sudah menggali lah itu di mata kuliah sejarah Orde Baru kan gitu ya. Apakah itu sebagai jadi ada dua pendapat kan gitu ya, sebagai upaya untuk mengambil kekuasaan kan gitu ya, peralihan kekuasaan, ataukah memang itu adalah merupakan semacam ya perintah yang diberikan kepada kepada dalam hal itu TNI gitu ya, di bawah Kosrat gitu pada tokoh Soeharto kan gitu ya, pada saat itu kan gitu ya. Nah, jadi kalau itunya tadi wacananya adalah tentang konsep peralihan kekuasaan, jadi dengan demikian bukan lagi itu berbicara tentang kontroversi, tapi Bapak Riki itu sudah menggiring gitu kan ya, sudah menggiring itu di awal yang namanya Super Semar itu adalah sebagai upaya peralihan kekuasaan kan gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya. Karena tadi gitu di dalam pembelajaran yang sifatnya kontroversi gitu kan ya. Nah, diharapkan guru itu tidak kemudian cenderung menunjukkan kepada satu pendapat gitu kan ya. Nah, itu ya. Nah, jadi justru itu yang harus digali. Ini model pembelajarannya apa, Pak Riki? Tadi kalau tidak salah problem ya? Problem, Bu. Apalagi problem itu. Kan gitu kan, ya? Bisa itu kan mengawali gitu kan? Bisa mengawali tadi permasalahan. Bisa permasalahannya apakah Super Semar itu peralihan kekuasaan, bentuk peralihan kekuasaan ataukah bukan? Kan gitu kan ya?
Nah, itu ya, misalnya kan gitu. Tapi jangan kemudian tadi di awal jadi seolah-olah kalau yang Ibu ini kan gitu ya. Jadi di awal itu Bapak Riki seolah-olah sudah membawa siswa kepada konteks itu gitu ya. Karena tadi dengan apa namanya wacana ya bagus, wacananya kontekstual gitu kan. Tetapi itu tadi gitu. Yang takutnya itu sudah menggiring gitu. Jadi itu sudah bukan lagi menjadi suatu hal yang bersifat kontroversi gitu kan ya. Nah, itu. Jadi dan wacana yang dikembangkan juga nampaknya memang agak terlalu berat bagi siswa kan gitu ya. Ini kan akan memerlukan juga tinjauan-tinjauan secara apa namanya konstitusional kan gitu ya tentang bagaimana apa namanya ya penundaan pemilu gitu ya, perpanjangan masa jabatan dan sebagainya dan itu kan bukan arah dari kajian kita gitu kan ya. Kajian Bapak Riki itu kan lebih kepada tadi gitu kan peristiwa Super Semar gitu ya, apakah Super Semar itu sebagai apa namanya tadi gitu kan kontroversi Super Semar apakah sebagai peralihan kekuasaan ataukah bukan kan gitu ya. Nah itu yang disitulah gitu kan itu menjadi satu permasalahan utama yang nanti akan mengantarkan kepada kegiatan inti gitu kan ya, bagaimana kemudian siswa menggali gitu kan tentang pendapat tersebut gitu kan ya. Nah, kenapa tidak tadi mungkin bisa apa namanya untuk menarik ininya gitu kan ya bisa sampaikan tadi mem tentang si tokoh Soeharto gitu kan ya kan ada itu kalau pas Super Semar itu ingat suka muncul gitu ya orang sudah lupa gitu kan tentang Super Semar gitu kan ya. Nah saya seperti itu gitu ya artinya ada di 11 Maret ini ada peristiwa yang sangat populer dan berkaitan dengan perkembangan di Indonesia bahkan sampai sekarang gitu ya. Apalagi kan juga Anda bisa kaitkan gitu dengan sekarang itu munculnya sejumlah ini kan seperti yang Kepres yang kemarin tentang peristiwa yang ini di Jogja itu kan gitu ya. Bagaimana konteks de Soehartoisasi gitu kan ya. Nah itu tapi itu terlalu berat bagi siswa gitu kan ya. Nah kenapa ya itu aja gitu untuk pemantiknya bisa ini kan tampilkan misalnya mem tentang Soeharto dengan Super Semarnya itu gitu kan ya. Nah itu yang kemudian nanti arahkan pada materi pada pemasaran apa yang akan dikaji sehingga itu yang akan membentuk problem based learning-nya itu gitu ya Pak Riki ya. Oke, iya. Kita sudah jam 8.41. Tadi Ibu dikontak juga sama Arinda gitu ya di chat menanyakan mau dilanjutkan atau tidak. Nampaknya kita cukup aja ya, nggak apa-apa ya hari ini 4 orang juga ya gitu. Karena Ibu janji kemarin itu kan masih ada kegiatan ya bareng sama Bu Yani, makanya hari Senin juga tidak bisa mengawal kegiatan micro teaching ini. Jadi Ibu janji untuk mengganti perkuliahan kemarin itu sekarang jam 9 gitu. Jadi agak sulit juga kalau mempolijum dengan Anda. Dan untuk perkuliahan yang hari Senin itu akan diganti di hari Jumat ya Arinda ya. Diganti di hari Jumat dan mudah-mudahan hari Jumat kita bisa 6 orang gitu kan ya untuk mengganti yang sekarang tidak bisa sampai 5 orang gitu ya. Ya jadi kita inikan aja ya optimalkan di hari Jumat ya nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa Ibu. Iya. Jadi kita cukup aja ya hari ini ya, meskipun hanya 4 orang ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ibu mau nanya Ibu? Iya. Oke terima kasih. Ya Alif. Siapa yang tanya? Sep. Saya Bu. Ya Bu untuk ya, yang simulasi sekarang tuh sampai pertemuan keberapa ya Bu? Kita sisa tinggal berapa orang lagi, Rin? 3, 4, 5, 6, 7, 11 orang Ibu. Kan kita baru 3 pertemuan ini 4 ini itu pertemuan ketiga ya di kegiatan pendahuluan ya? 3. Gitu. Jadi kita tuh targetnya untuk kegiatan pendahuluan ini ada 5 pertemuan itu.
Targetnya tuh 5 pertemuan. Jadi ini pertemuan ketiga, jadi kita ada 2 pertemuan lagi untuk kegiatan pendahuluan. Ya. Oke, baik, Bu. Gitu. Iya. Jadi pas ya, Rin ya. Jadi kalau tinggal 11 orang lagi, jadi ada pertemuan yang satunya 5 orang, satu pertemuan lagi 6 orang ya? Iya, Ibu. Oke, sip. Iya, mungkin itu ya. Iya, jadi insya Allah mudah-mudahan hari Jumat kita bisa 6 orang untuk tampil, sehingga sisanya tinggal 5 orang lagi gitu ya. Dan kita akan coba pikirkan nanti, termasuk mungkin saya dan Bu Yani dan Bu Iing akan kita koordinasi dulu untuk kegiatan inti itu seperti apa gitu ya, karena kegiatan inti nanti akan lebih banyak lagi waktunya gitu ya, sehingga format yang kira-kira lebih efektif itu seperti apa nanti untuk tahapan prakteknya gitu ya. Oke, mungkin itu untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih buat semuanya dan mudah-mudahan semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih teman-teman. Izin untuk klip meeting ya. Oke, Bu. Yuk,